Comrades, welcome to Comzone, Communication Zone. Yeay. Kali ini kita sudah ada di Comzone episode kedua. Dan pastinya dengan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu adalah Pak Lili. Dan pastinya di Comzone episode kedua ini bersama dengan aku lagi, Caca dari Vkom Angkatan 2023. Dan bareng sama aku Nani dari Vkom 23. Oke, halo Pak Lili. Halo guys. Gimana kabarnya Pak? Baik, puji Tuhan saya dalam keadaan sehat. Mukanya udah berbinar-binar Iya. udah Semangat banget gitu ya. Oke. Yoi. Nah, kalau misalnya di episode pertama dari Comzone itu kita membahas TA versus skripsi ya. Sekarang kita akan membahas apa nih, Neni? Student exchange. Oke, jadi pastinya di sini Vkomrad juga penasaran kan ya, kira-kira gimana sih student exchange yang bisa kita lakukan gitu kan ya. Oke, langsung saja Neni. Ke pertanyaan pertama ya Pak Lili. Oke, Gimana siap. mahasiswa Vkom UC bisa mendapatkan informasi seputar student exchange ini Pak? Oke, sebenarnya kami sudah melakukan penyebaran informasi melalui berbagai macam channel ya. Antara lain lewat media sosial ya. Teman-teman mungkin bisa follow di NNP, UC NNP. Lalu selain itu sebenarnya juga kami menyediakan informasi melalui portal mahasiswa CEDX ya. Nah, teman-teman mungkin yang belum familiar, terutama untuk teman-teman baru 2024 kemarin ya, yang ingin mengetahui sebenarnya informasi atau kesempatan apa saja, student exchange apa saja yang bisa diikuti oleh mahasiswa, itu bisa mengarah kepada menu student ya, lalu student activity, lalu student internasional, dan di student global experience. Nah, di situ nanti akan ada banyak sekali thumbnails informasi terkait dengan kesempatan-kesempatan student exchange, tidak hanya untuk mahasiswa Vkom aja sebenarnya, tapi untuk keseluruhan mahasiswa UC gitu. Oke, jadi ternyata di aplikasi CEDX CIS ya, atau atau CIS itu CIS. ya, itu udah ada informasi lengkap. Pak? Lengkap. Dan kalau misalnya teman-teman merasa kurang dengan informasi yang disediakan, itu bisa menghubungi PIC NNP dari masing-masing fakultas. Gitu. Jadi kalau mau bertanya silakan hubungi, dan kebetulan kalau di Vkom itu koordinatornya saya, jadi silakan menghubungi saya akan berusaha untuk memberikan informasi yang dibutuhkan mahasiswa. Wah, luar Udah di biasa CIS gitu lengkap. kan ya. Dosen juga terbuka ya buat Iya. informasi seputar student exchange ini teman-teman. Oke, Oke. nih, Pak Lili. Jadi ternyata di aplikasi CIS-nya kita tuh udah lengkap banget, Sudah ada. bahkan bisa cek mandiri ya. Betul, ya. Memang harus rajin-rajin cek ya Pak ya. Iya, mahasiswa harus aktif juga mencari informasi. Oke, nah biasanya apa aja sih Pak yang harus dipersiapkan gitu kalau kita mau ikut student exchange ini? Hal-hal yang krusial ya, Ya, yang harus yang dipersiapkan oleh mahasiswa itu ada beberapa poin penting. Yang pertama tentu kemampuan menggunakan bahasa asing. Nah, kalau di sini bahasa Inggris ya, atau bahasa dari negara tujuan gitu, bahasa pengantar dari negara tujuan. Nah, itu tidak perlu yang terlalu sempurna banget, tapi sepanjang mahasiswa mampu mengikuti, maksud saya bisa menggunakan untuk berkomunikasi, itu sudah cukup gitu ya. Karena ini sangat penting juga untuk mengikuti perkuliahan yang nanti akan diselenggarakan di kelas dari negara masing-masing begitu. Lalu yang kedua itu mentalitas terbuka ya. Mentalitas terbuka dan siap untuk beradaptasi gitu. Karena student exchange itu kan bukan untuk jalan-jalan ya teman-teman ya, tapi untuk menimba ilmu di negara lain. Nah, ketika kita tiba di sana, tentu mahasiswa itu diharapkan mampu beradaptasi secara cepat terkait dengan budaya, lalu cara berpikir dari masing-masing negara, dan tentunya sistem akademik yang juga berbeda dengan sistem akademik yang ada di Indonesia gitu. Jadi mentalitas terbuka, growth mindset ya, itu model yang kedua untuk bisa melakukan atau mengikuti student exchange ya. Lalu yang ketiga itu manajemen waktu ya, dan tanggung jawab pribadi. Dan harus diingat bahwa berangkat ke sana adalah untuk belajar gitu ya. Bukan jalan-jalan. Bukan ya, Pak, ya. jalan-jalan. Jadi manage waktu, kapan harus
belajar, kapan harus memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen, dan kapan jalan-jalan. Bukan sama sekali nggak boleh jalan-jalan juga, mumpung di negara luar kan tentunya Kapan teman-teman lagi mau. kan, Pak, ya? Iya, kapan lagi harus jalan-jalan. Nah, itu harus di-manage dengan baik, gitu ya. Lalu tentunya persiapan administratif itu juga nggak kalah penting ya, dari visa, paspor, Dan TOEFL IELTS ya Pak ya? iya, perlu iya, ya? iya, itu TOEFL, IELTS, lalu keuangan juga penting ya. Itu yang keempat, dan yang terakhir nih, yaitu support system. Wah, Support ya. system. Support Oke, systemnya udah juga ngomongin harus poin mendukung. ya. Iya. Nah, itu support system bisa dari keluarga dan orang-orang terdekat ya. Misalnya teman-teman yang ke sana sudah punya pacar di Indonesia. Nah, ini harus diyakinkan LDR-an ya. Itu harus benar-benar bisa mensupport keberadaan kita di luar negeri. Jangan sampai nanti malah yang jadi galau di sana, fokusnya hilang, malah Benar. konsep untuk belajarnya hilang gitu. Karena merantau ya Karena istilahnya. merantau Merantau jauh ya, kan, jauh pasti sana jauh dari ya, Pak. orang tua, jauh dari orang-orang terdekat Apalagi kita. udah beda negara nih ya, Nen ya. Udah Betul beda negara ya. ini. Kalau Singapura dan Asia Tenggara mungkin Masih negara deket Asia Tenggara ya. masih dekat. Cuman kalau nanti udah mulai ke negara-negara lain seperti Korea, China maupun Hong Kong, itu kan jarak dengan Indonesia jadi lumayan jauh ya. Oke. Oke Pak, berarti kalau misal student exchange ke Korea nih Pak, berarti emang harus belajar bahasa Korea untuk bahasa sehari-hari atau kelasnya? Nggak harus, International nggak harus, karena mereka kan menawarkan kelas itu dalam bahasa Inggris. Jadi ya internasional, bahasa global kita kan bahasa Inggris ya. Jadi tidak harus belajar bahasa Korea, tapi bahasa Inggris itu sudah cukup. Gitu. Memang kayaknya kalau exchange di luar negeri itu godaannya tuh banyak sekali ya. Benar. Iya. Satu sisi juga pengen jalan-jalan tapi harus fokus Betul. kuliah. Harus jaga perasaan yang di Indonesia. Ada hati yang harus dijaga. Pengalaman ya Neni ya. Waduh. Oke, kita next nih ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, seberapa penting sih pengalaman exchange ini bagi mahasiswa? Wah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau tadi beberapa pertanyaan di awal itu kan terkait dengan persiapan mahasiswa. Tapi kira-kira pengalaman atau benefit apa sih yang sudah bisa didapatkan oleh mahasiswa begitu mereka selesai menjalankan student exchange ya. Nah, ini pertanyaan bagus. Yang pertama menurut saya itu turning point. Jadi pengalaman kita melaksanakan student exchange itu menjadi turning point bagi mahasiswa ya. Tentu tadi dari sisi akademik ya, kita belajar teori perspektif yang berbeda dari setiap negara. Nah, ini bisa lebih memperkaya kita, apalagi dalam konteks praktek komunikasi ya, itu bisa lebih memperkaya kita untuk melihat perspektif yang berbeda dari negara-negara lain. Lalu kita juga bisa belajar tentang budaya ya, bagaimana budaya di negara-negara lain, lalu sistem pendidikan, dan yang terpenting sebenarnya teman-teman, kenapa tadi saya katakan menjadi turning point bagi mahasiswa, karena biasanya begitu kita terjun ke dunia industri, kalau kita memiliki pengalaman internasional itu lebih diutamakan. Lebih berpeluang banyak. Iya, lebih berpeluang dibandingkan dengan calon pekerja yang tidak memiliki pengalaman di luar negeri, gitu. Lalu dari soft skill juga ini menjadi satu pengalaman yang penting, kemampuan kita beradaptasi di lingkungan baru itu juga menjadi hal yang krusial ya. Lalu mandiri dan berani keluar dari zona nyaman ya. Karena kan kita harus, itu tadi yang tadi saya singgung soal kita harus keluar dari keluarga yang mungkin selama ini dekat dengan kita, lalu harus dipaksa hidup mandiri. Jadi itu memang sepertinya biasa gitu ya hidup mandiri, tapi kalau orang tidak terbiasa dengan hidup mandiri dan tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi di tempat yang baru, itu tentu menjadi satu pekerjaan tersendiri, PR tersendiri ya. Bisa culture shock, Iya, shock culture juga shock. ya. Jadi kalau setidaknya misalnya. sebelum berangkat tuh harus riset dulu ya Pak ya, gimana budaya di Betul. sana dan cara pendidikan di sana tuh gimana Pak ya sistemnya. Iya. Nah, ini saya ada satu lagi nih. Apa tuh Pak? Apa tuh Pak? Yang tak kalah penting dari apa yang sudah saya sebutkan tadi di atas, yaitu ketika kita meniatkan diri untuk berangkat student exchange, itu sebenarnya konsepnya tidak hanya
kita ingin belajar di negara lain, tapi kita juga harus sadar menjadi agen gitu ya, agen dalam tanda kutip ya, agen of change, yang artinya nih teman-teman, kita harus membawa value Indonesia gitu ya, memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Tentu kan kalian nanti berinteraksi ya dengan teman-teman internasional lain dan teman-teman dari lokal ya, lalu bagaimana kita bisa memperkenalkan budaya mereka, budaya kita, saya ralat budaya kita ke mancanegara melalui teman-teman yang berangkat ke student exchange. Wow, jadi mempelajari hal baru di negara sana, tapi kita juga harus merepresentasikan ya Pak Betul, budaya kita di sana tuh betul gimana sekali. gitu. Karena mungkin Wow. anggapannya kita juga sebagai wajahnya Indonesia Indonesia ya ya, di sana. ya. Jadi apapun yang kita lakukan di sana tuh pasti akan sangat Disorot dinilai dan gitu dinilai. ya. Bener banget nih. Bener banget. Dan ini Pak, mungkin terakhir boleh nggak kasih motivasi untuk teman-teman yang mungkin mau student exchange atau yang mungkin udah student exchange mungkin? Oke, motivasi nih teman-teman ya. Jangan tunggu siap untuk berangkat, tapi teman-teman harus mempersiapkan diri ya, karena kesempatan untuk student exchange itu bisa kapan saja. Datang dari mana Ya, saja. datang dari mana saja. Kalau kita baru menerima informasi dan baru mempersiapkan diri, itu tentunya akan repot ya. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan diri untuk student exchange, jadi anytime kesempatan itu datang, kita sudah siap dengan poin-poin yang tadi saya sebutkan ya. Itu sih. Nah, selain itu ya, kita mau belajar nih ke luar negeri ya. Jadi ini student exchange itu bukan selalu tentang pergi ke luar negeri teman-teman, tapi tentang memperluas cakrawala berpikir. Wah, Cakrawala berpikir ya, dan tentu menimba pengalaman hidup yang baru gitu ya. Jangan takut dengan bahasa, jangan takut untuk adaptasi, karena itu yang sebenarnya menjadi tantangan dalam student exchange ini. Begitu sih. oke, luar biasa banget ya luar Neni biasa ya. Informasi baru ya buat kita ya Ca ya. Bener banget nih, apalagi di Vkom ini juga ada international field trip ya Pak. Betul, sebenarnya. ada international Jadi field itu trip. juga mungkin bisa dijadikan pengalaman luar Luar negeri gitu ya. Iya. Sebelum berminat ke exchange beneran gitu ya Pak. Betul. ya. Ya. Warming up. Warming up. Oke, boleh di-spill nggak Pak international field tripnya yang tahun ini Nah, kemana? tahun lalu kita ke Singapura, ya, kita ada kerjasama dengan kampus di Singapura, dan tahun ini kita berencana bulan Mei nanti kita pergi ke Thailand. Oh, bulan Mei Pak. Bulan Mei, Wow, sawadika. bener lagi. Jadi kita akan sawadika ke Thailand, dan rencananya sih kita akan melakukan kunjungan industri ya di sana. Begitu. Jadi memang arah dari Vkom ini sudah mengarah ke internasional gitu. Jadi kita tidak lagi melaksanakan kunjungan industri di skup nasional, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali, tapi yang prioritas adalah melakukan kunjungan melakukan kunjungan ke luar negeri, maksud saya gitu. Luar biasa banget Luar biasa, karena Vkom. level up ya. Level up dong, harus level up dong, ya kan? Di lokal-lokal aja ya Pak ya. Betul, Nanti betul. coba go Ya, upgrade. go internasional. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama Terima kasih teman-teman. banyak, Pak Terima Lili, kasih untuk atas kesempatannya sharing-sharingnya juga. tentang student Bener banget nih. exchange. Nah, buat para Vkomrats nih yang mungkin penasaran lebih lanjut mengenai exchange, bisa langsung tanya ke Silakan. Pak ya, Ya, ke Pak silakan. Lili, atau cek di CEDX atau CIS Cis, kalian. bener Kalau gitu, banget. aku Caca. Dan aku Nani Kita ketemu di di episode selanjutnya. selanjutnya. Bye.